kebohongan Anies Baswedan ini bukan merupakan pernyataan pribadi, tetapi merupakan sikap resmi dari partai. Mengapa harus ada sikap resmi? Karena kami melihat bahwa selama menjabat Pak Anies justru sibuk untuk memaksakan berlangsungnya program yang sama sekali tidak pernah dijanjikan ketika pemilu. Jadi apa yang sudah dijanjikan itu tidak diprioritaskan, tetapi Formula E yang sama sekali bukan prioritas itu malah dipaksakan untuk berlangsung dengan anggaran fantastis sampai 1 triliun rupiah. Yang bohong itu ya apa yang disampaikan beda dengan apa yang dikatakan beda dengan apa yang dikerjakan. Yang dicatat oleh PSI pada saat kampanye Pilgub dulu, dalam debat-debat kita sering dengar bahwa Pak Anies sering berkali-kali mengatakan keberpihakan. Justru ketika ditanyakan yang bohongnya itu di sebelah mana, apa gitu poin-poin kebohongan itu susah sekali untuk disampaikan gitu. Anies juga kita himbau untuk tidak alergi dengan kata kebohongan publik, pembohongan publik. Anies tidak alergi dengan apapun. Anies orang mau bicara apa di bidang berkali-kali nggak pernah dia apa-apa. Saya punya hak bicara. Tadi Anda bicara saya diam. Anies hadir menyelamatkan PSI. Wow. Kira-kira itu. Jadi strategi untuk mengangkat PSI dengan menggeret gubernur. Polanya selalu begini ya. Kami ini sedang berbicara tentang kinerjanya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, tapi selalu bukan substansi yang kami terima. Tapi banyak sekali yang justru mempersoalkan, oh itu tendensius, oh itu karena Giring mau jadi presiden, oh itu begini begitu. Sebenarnya kalau kita ini mau gampang berdiskusi kan, masuk saja pada substansi. Tujuan kita menyampaikan kritik itu dan kadang-kadang mungkin agak keras, bukan kasar, itu adalah untuk memperbaiki supaya deviasinya itu bisa segera dikoreksi kembali kepada track yang benar. Itu sebetulnya. Ditanya sosok yang lebih pantas pimpin DKI Jakarta gantikan Anies, Giring yang jelas harus dari kader PSI. PLT Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Giring Ganesa mengatakan bahwa ada sosok lain yang lebih pantas untuk memimpin DKI Jakarta daripada Anies Baswedan. Menurutnya sosok tersebut seharusnya berasal dari kader PSI, baik itu sebagai gubernur ataupun wakil gubernur DKI Jakarta. Yang jelas, yang menurut gue cocok untuk masa depan DKI Jakarta yang pasti, bisa gubernur atau wakil gubernur ya harus salah satunya dari kader PSI. Ujar Giring Ganesa dikutip pikiran rakyat Depok.com dari kanal YouTube Deddy Corbuzier. Mantan vokalis grup band Niji itu menilai kader PSI paling mengetahui dan mengerti tentang DKI Jakarta. Karena kita yang paling mengerti, dengerin dulu. Waduh, ini agak sensitif, ini pasti besok jadi headline. Ini kalau gua ngomong gini, katanya melanjutkan. Lebih lanjut, Giring pun menyebut satu nama yang menurutnya sangat cocok untuk memimpin DKI Jakarta. Ia menyebut nama Menteri Sosial Tri Risma hari ini karena menilai sang Mensos memiliki pengalaman yang luar biasa. Kita lihat track recordnya. Menurut gue, Ibu Risma cocok banget man, karena dia punya pengalaman yang luar biasa waktu itu membangun Surabaya. Dan saya rasa dengan pengalaman Ibu Risma, ya Jakarta bisa jadi tempat yang lebih baik lagi. Tuturnya menjelaskan. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa siapapun nantinya akan memimpin DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan, yang terpenting adalah programnya bisa menyelamatkan Jakarta. Diberitakan sebelumnya nama Giring Ganesa belum lama ini menjadi sorotan publik lantaran menuding Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai pembohong. Giring menilai Anies berpura-pura seolah Jakarta baik-baik saja untuk membangun citra yang baik demi kepentingan di Pilpres 2024. Personel Niji itu pun menegaskan bahwa ia tidak rela jika Indonesia nantinya jatuh ke tangan seseorang seperti Anies Baswedan. Tetapi Anies di hadapan media selalu menampakkan diri peduli dengan penderitaan rakyat karena peduli. Tapi apakah dia peduli? Pura-pura peduli adalah kebohongan Anies Baswedan di tengah pandemi dan penderitaan orang banyak, tutur Giring. Rapat paripurna soal interpelasi Gubernur Anies Baswedan pada Selasa 29 September 2021 kemarin hanya dihadiri oleh kubu pendukung, yakni fraksi PDIP dan PSI. Tidak ada satupun anggota dari 7 fraksi lain yang menolak pengguliran interpelasi. Menanggapi hal ini, Ketua Fraksi PDIP DPRD Jakarta Gembong Warsono mengklaim pihaknya tidak gagal melakukan lobi-lobi politik untuk mengajak anggota Dewan mendukung interpelasi. Pengajuan interpelasi pada dasarnya memang hak dari tiap anggota. Gak ada lobi yang gagal, ujar Gembong saat dikonfirmasi Rabu 29 September. Menurut Gembong, meski sudah dilobi, anggota Dewan akan mengikuti instruksi dari partainya. Jika pimpinan fraksi meminta tak hadir dalam rapat paripurna, maka mereka akan mematuhinya. Bahkan Gembong menyebut ada pimpinan fraksi yang mengancam akan memecat jika ada yang berpindah haluan. Bahkan hari ini ada salah satu fraksi yang mengancam akan memecat anggotanya ketika dia hadir.
Itu kan serius sekali, begitulah katanya. Gembong pun mengaku heran dengan tindakan mengancam pemecatan. Itu menurutnya tak ada yang perlu ditakutkan dari interpelasi karena hanya sekedar bertanya pada Anies soal Formula E. Apakah ada hal yang sangat krusial ketika berbicara menggelar interpelasi? Tidak ada hal yang sangat krusial dan tidak ada efek apa-apa. Apakah ada efek menjatuhkan Anies?